Salam sehat buat anak-anak Bapak yang ada di rumah pada saat ini. Kita akan mulai kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen, dan kita sama-sama berdoa untuk situasi pada saat ini. Dan biarlah ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan dapat memulihkan keadaan kita yang terjadi pada saat ini, secara khusus COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini untuk mau belajar pendidikan agama Kristen, dan biarlah anak-anak Tuhan boleh memahami, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan kesempatan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik anak, kita pada saat ini mau belajar tentang belajar mengasihi orang lain. Belajar mengasihi orang lain. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, kita bersama-sama bernyanyi. Bapak mengajak kita, anak-anak Bapak pada saat ini, untuk bernyanyi bersama. Kita bersukacita, kita bergembira pada saat hari ini. Hal yang pertama yang kita akan pahami adalah apa itu kasih. Ya, apa itu kasih? Nah, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Nah, kemudian makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberi yang terbaik bagi orang lain. Nah, jadi kita dapat memahami apa itu kasih. Lalu, kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kasih itu perasaan sayang. Nah, itu dia. Kemudian kasih merupakan unsur yang terdapat dalam hidup manusia yang mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, serta hubungan sosial yang baik
antara satu sama yang lain. Nah, kalau kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6, kasih itu yang pertama adalah sabar, ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak sombong, atau tidak memegahkan diri. Jadi, kalau anak-anak Bapak adalah orang yang sabar, berarti dia memiliki kasih, tidak sombong, ya, dan murah hati. Jadi kita mencerminkan sebagai anak yang memiliki kasih dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita akan memperhatikan dua gambar. Ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Nah, kalau yang gambar yang sebelah kiri, kita diajak untuk mengasihi Allah. Nah, jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Kemudian kalau kita melihat gambar yang sebelah kanan, yaitu berbicara tentang kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita diajak untuk mengasihi Allah, dan kita diajak untuk mengasihi sesama kita manusia, mengasihi orang tua, mengasihi guru, mengasihi teman. Nah, jadi kita adalah orang yang harus saling mengasihi satu sama yang lain. Kemudian kita mau belajar tentang 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih tanpa bersyarat, cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Kasih agape biasanya dipergunakan umat Kristen untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia, seperti Yesus mati di kayu salib, ya. Itu merupakan gambaran kasih agape, kasih yang tulus yang dilakukan. Nah, sama seperti kasih Yesus kepada umatnya. Kemudian yang kedua adalah kasih filio. Apa itu kasih filio? Kasih filio adalah kasih yang bisa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Artinya, kasih ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Kasih karena saling menguntungkan, kasih karena saling menyenangkan, kasih karena saling mengagumkan. Nah, ini dia adalah kasih filio. Kemudian kita mau belajar tentang kasih yang ketiga. Kasih ketiga adalah kasih eros. Apa itu kasih eros? Kasih eros merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Nah, seperti orang yang berpacaran. Lalu seperti hubungan antara suami dan istri. Nah, seperti itu. Itu adalah kasih eros. Kemudian yang keempat jenis kasih adalah kasih storge. Ya, apa itu kasih storge? Kasih mesra orang tua terhadap anaknya dan kasih anak kepada orang tua. Itu adalah kasih storge, yaitu kasih antara orang tua dan anak, atau antara kakak, antara abang, antara adik. Nah, jadi ada ikatan keluarga seperti itu. Itu adalah kasih storge. Nah, lalu kita sudah melihat, kita sudah memahami, kita sudah dijelaskan 4 jenis kasih. Yang pertama tadi adalah kasih agape.
Yang kedua adalah kasih filio. Yang ketiga adalah kasih eros, dan keempat adalah kasih storge. Itu adalah 4 jenis kasih yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk membaca Alkitab, tetap semangat untuk berdoa kepada anak-anak Bapak, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, dan tidak boleh melawan orang tua, dan menjadi anak kebanggaan bagi orang tua. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami, dan biarlah kami boleh mengasihi dan anak-anak Tuhan boleh melakukan itu kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, dan kepada sesama yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.